Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya gimana caranya Iran, sebuah negara yang kelihatannya terisolasi oleh sanksi, kok bisa tetap punya pengaruh begitu besar di panggung dunia? Nah, kali ini kita akan coba bedah kekuatan tersembunyi mereka, sebuah mesin internal yang bekerja jauh dari sorotan media. Oke, coba kita mulai dengan sebuah perumpamaan. Gimana kalau ternyata narasi yang selama ini kita dengar tentang Iran, yang kita lihat di berita, itu sebenarnya cuma puncak gunung es aja. Cuma permukaannya aja dari sebuah realitas yang jauh lebih dalam dan rumit. Kita semua tahu ceritanya kan? Sebuah negara yang kelihatannya sendirian, dihimpit sanksi internasional dari kanan kiri, dan dikelilingi oleh negara-negara yang nggak bersahabat. Secara logika, ya negara ini harusnya udah goyah dari lama. Tapi faktanya, Iran itu bukan cuma bertahan, pengaruhnya justru makin meluas. Nah, ini dia teka-teki yang bikin banyak analis garuk-garuk kepala. Kok bisa? Dari situ muncullah spekulasi yang paling umum. Pasti ada yang backing. Tapi pertanyaannya, siapa? Siapa pemain besar yang diam-diam menopang Iran dan bikin mereka bisa melawan tekanan global? Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita bahas dulu deh jawaban yang paling sering kita dengar, narasi yang paling umum soal siapa yang ada di belakang Iran. Kalau kita ngomongin sekutu Iran, pasti deh dua nama ini yang langsung keluar. Rusia dengan kerjasama militernya, dan Tiongkok dengan kekuatan ekonominya. Dan ini bukan isapan jempol loh. Terutama soal energi, Tiongkok itu pembeli utama minyak Iran. Ini jadi semacam jalur penyelamat ekonomi Iran di tengah kepungan sanksi. Kelihatannya logis kan? Tapi, disinilah kita harus berhenti sejenak dan berpikir lebih dalam. Gimana kalau cerita soal ketergantungan pada Rusia dan Tiongkok ini sebenarnya cuma pengalih perhatian, cuma sebagian kecil dari gambaran yang jauh lebih besar? Karena faktanya begini, Iran itu sudah merancang sebuah sistem di mana kelangsungan hidup dan kekuatan mereka itu nggak bergantung pada belas kasihan atau kepentingan negara lain, siapapun itu. Ini adalah strategi kemandirian yang luar biasa. Sekarang, yuk kita intip mesin yang sebenarnya menggerakkan Iran. Sebuah kekuatan yang seringkali nggak terlihat oleh dunia luar. Jadi, pondasi kekuatan Iran itu sumbernya bukan dari luar, bukan dibangun di Moskow atau Beijing. Semuanya dibangun dari dalam negeri dan dikendalikan oleh sebuah entitas yang sangat-sangat kuat. Dan ini dia pemain utamanya, Garda Revolusi Islam, atau yang biasa disebut IRGC. Penting untuk diingat, ini bukan sekedar tentara elit. Coba bayangkan, sebuah organisasi yang mengontrol sebagian besar ekonomi, dari proyek konstruksi sampai telekomunikasi, sambil menentukan arah politik negara, dan menjalankan operasi intelijen rahasia di luar negeri. Nah, itulah IRGC. Mereka adalah arsitek sekaligus pelaksana dari strategi besar Iran. Dan cara mereka memproyeksikan kekuatan itu benar-benar nggak biasa. Mereka nggak main-main pakai tank dan puluhan ribu tentara seperti negara adidaya lainnya. Strategi mereka jauh lebih licin dan sulit dilawan. Kutipan ini menurut saya ngena banget. Jadi daripada menghabiskan sumber daya buat membangun tentara konvensional yang mahal dan gampang jadi target, Iran lebih memilih investasi untuk membangun sesuatu yang lain, sebuah jaringan. Sesuatu yang nggak punya markas pusat untuk dibom atau garis depan untuk diserang. Terus, gimana cara kerjanya jaringan ini? Gini, pertama, mereka menanam pengaruh, misalnya dengan ngasih dana ke kelompok-kelompok politik di Irak, atau ngelatih milisi di Suriah. Kedua, gerakan mereka itu seringkali gaib. Mereka pakai kelompok proksi untuk bertindak, jadi Teheran selalu bisa bilang, "Oh, itu bukan kami." Dan terakhir, semua yang kelihatannya acak, kayak serangan Houthi di Yaman, aksi Hizbullah di Lebanon, semuanya itu ternyata nyambung, bagian dari satu pola besar yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan Iran. Nah, dunia luar akhirnya memberi nama untuk jaringan ini, poros perlawanan atau Axis of Resistance.
Tapi jujur saja, sebutan itu mungkin terlalu menyederhanakan sebuah mesin geopolitik yang sebenarnya sangat canggih dan rumit. Jadi bedanya kelihatan jelas banget kan? Kekuatan konvensional itu bergantung pada tentara di garis depan dan aliansi yang transparan. Sebaliknya, strategi Iran fokus mengontrol lokasi-lokasi strategis lewat pengaruh tersembunyi. Jauh lebih efisien, lebih murah, dan sangat sulit untuk dilawan secara langsung. Oke, setelah kita paham soal kekuatan internal Iran yang berbasis jaringan ini, sekarang kita bisa balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi, sebenarnya apa peran Tiongkok dan Rusia dalam semua ini? Tentu saja, kerjasama itu ada dan nyata. Iran menjual energi ke Tiongkok, mereka membeli teknologi militer dari Rusia. Koordinasi politik di tingkat global juga jalan. Itu semua fakta. Tapi, ada satu pemahaman kunci yang seringkali orang lewatkan, dan ini mengubah segalanya. Dan ini dia, intinya, Tiongkok dan Rusia itu bukanlah dalang dari Iran. Mereka adalah mitra strategis, mitra. Iran bekerja sama dengan mereka kalau itu menguntungkan, tapi mereka tidak pernah menyerahkan kendali. Iran menjalankan agendanya sendiri, sepenuhnya mandiri. Ini mungkin pelajaran terpenting tentang konsep kekuatan di abad ke-21. Kekuatan sejati itu ternyata bukan lagi soal jumlah tank atau kapal induk, tapi soal kemampuan untuk membentuk dan mengarahkan kejadian dari balik bayang-bayang. Jadi setelah melihat semua ini, kita mulai sadar, jangan-jangan pertanyaan yang selama ini diajukan, siapa di balik Iran, itu adalah pertanyaan yang salah dari awal. Fokus pada siapa justru membuat kita buta terhadap sesuatu yang jauh lebih fundamental. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah siapa yang menopang Iran, tapi bagaimana? Bagaimana mereka berhasil membangun sebuah sistem pengaruh yang begitu tangguh, mandiri, dan canggih ini tepat di bawah radar dunia? Bagaimana sebuah jaringan bisa tumbuh begitu kuat dalam senyap hingga akhirnya mengubah peta kekuatan regional secara permanen? Nah, itulah teka-teki geopolitik yang sesungguhnya.